Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamul mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita puasa Ramadan di hari yang ketujuh dan telah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan marilah kita manfaatkan waktu dan umur yang Allah berikan ini untuk mengkaji agamanya yang insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kajian akhlak kita pada siang hari ini temanya tentang kesyukuran. La in syakartum la azidannakum. Allah berfirman, kalau kamu tahu bersyukur, niscaya akan aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu tidak tahu bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang Allah berikan ini, sesungguhnya azabku amat pedih. Dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan kita, selama kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah, niscaya dan bersyukurlah, dan jangan sekali-kali kufur. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya mulai dari cerita hikmah. Ada seorang raja yang melihat pembantunya sangat bahagia, sangat senang setiap hari, selalu memperlihatkan keceriaan. Lantas sang raja merasa cemburu. Kenapa pembantuku ini yang hidupnya pas-pasan, tapi hidupnya kelihatan jauh lebih berbahagia dari aku, manakala aku yang berkuasa, memiliki harta dan lain-lain yang ada di negeri ini, mengapa kondisiku ini tidak demikian? Maka dipanggillah Perdana Menteri. Coba, apa nasihat kamu? Saya lihat pembantu saya jauh lebih senang daripada saya, jauh lebih bahagia dari saya. Kata sang Perdana Menteri, coba kita uji dia dengan metode 99. Apa itu metode 99? Kata sang raja. Jawab Perdana Menteri, nanti malam siapkan 99 keping emas, taruh di dalam box, dan tulis di atasnya hadiah dari raja 100 keping emas. Ya, hadiahnya 99, tapi ditulis 100 keping emas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari diantar ke rumah. Yang mengantar mengetuk pintu, kemudian dia mengelak, tidak ditungguinya. Lantas pembantu tadi membuka, dilihat ada box di depan dan tertulis hadiah raja sebanyak 100 keping emas.
Maka dibuka dan dihitung. Ternyata hanya 99, tidak cukup. Mana sekeping lagi? Lantas dia bangunkan keluarganya, istrinya, anaknya. Ayo kita cari, mungkin tercicir, mungkin terjatuh, mungkin ada di jalanan. Coba kita cari. Keluar rumah mencari dari gang ke jalan sampai berulang-ulang, tapi hasilnya nihil, tidak ada. Pagi hari sang ayah yang selama ini lemah lembut membangunkan anak karena kurang tidur, karena menjelang pagi masih mencari, kelihatan dia menjadi marah. Istrinya juga kena semprot. Nah, pagi bekerja ke istana dengan wajah kusut masai karena malam tadi tak cukup tidur, hanya beberapa saat saja. Ketika dia datang, tidak seperti biasa, si raja paham, oh ini rupanya makna 999 tersebut. Ya, dia selalu dan terus mencari yang satu keping dan tidak mensyukuri yang 99. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mensyukuri yang sudah Allah berikan. Banyak yang Allah berikan, tapi kita mati-matian berupaya mencari yang sebenarnya belum Allah takdirkan untuk kita. Bahkan kita sanggup membayar, sanggup menghabiskan harta yang ada hanya untuk mencari sesuatu yang sebenarnya Allah belum ridho. Kalau Allah sudah ridho, maka akan Allah takdirkan untuk kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin halaman 209 disebutkan ada 3 komponen hakikat bersyukur itu. Siang ini kita coba membahasnya. Yang pertama adalah ilmu. Jadi kita harus paham, punya ilmu kita. Apa ilmunya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tahu kita bahwa kita ini hamba Allah yang semuanya pemberian Allah. Jangan kita mau sok hebat, nama saja pun dikasih orang. Ya, mana nama kita bukan kita yang mencari. Ya, tahu kita sekolah nama kita fulan. Ya, cara menulisnya begini. Ya, jadi semuanya itu pemberian. Kita merasa kita hebat. Oh, kalau tidak ada saya, takkan sukses perusahaan ini. Anda punya akal, Anda punya pikiran, itu pemberian Allah. Tangan Anda yang mahir, ya, menulis, mengoperasi, ya, menggunakan pisau operasi dan sebagainya, itu pemberian Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kalaupun ada, kita hanya memanage, kita hanya mengatur, kita hanya merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya yang ada kita gali dari perut bumi ini, ada batu bara, ada petrol. Kitakah yang menciptakan petrol itu, minyak itu? Tidak. Kitakah yang menciptakan semen? Tidak. Kitakah yang menciptakan biji besi? Tidak. Nggak ada apa-apanya. Kita hanya memanage, mengatur. Dan itu pun otak dari Allah Ta'ala. Akal kita dari Allah Ta'ala. Jadi kalau ini tidak kita fahami bahwa semua yang ada, fisik kita ini, kesehatan kita ini, itu pemberian Allah. Allah berikan waktunya. Satu saat nanti akan ditarik. Jangan kita hanya memikirkan yang satu, tapi yang 99 kita lupakan. Inilah yang perlu kita tambah ilmu kita di bulan Ramadan ini. Ya, karena salah satu pengajaran di bulan suci Ramadan adalah rasa syukur. Dengan lapar kita tahu perihnya lambung yang tidak berisi makanan. Dengan berpuasa kita tahu keringnya tenggorokan tidak bisa dilalui oleh air. Bayangkan saudara kita
di jalur Gaza. Jangankan untuk berbuka, ya, berhari-hari sejak bulan Oktober 2023 lalu mereka sudah kesulitan mencari makanan. Ya, kalau tidak ada bantuan dan tidak sampai bantuan, mereka terpaksa mencari di padang tandus. Kaktus dimakan, rumput pun jadi sayuran. Coba bayangkan. Nah, kalau kita tidak peduli, merasa kita nyaman saja di negeri kita ini, alhamdulillah tidak ada masalah. Meskipun naik semua harga-harga barang, Pak, ya. Namun masih stabil, masih bisalah kita berbuka dengan nyaman. Nah, oleh sebab itu puasa ini mengajak kita untuk prihatin, merasakan. Dengan demikian akan muncul rasa kesyukuran. Itulah yang dimaksud dalam kitab kita ini al-ilmu. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan fikiran, otak, akal kepada kita. Jadi kita itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Janganlah kita sok hebat, merasa kita sudah pakar. Ya. Sepakar-pakarnya kita belum bisa mencipta. Jadi kembali, ya, di bulan Ramadan ini mari kita asah rasa kesyukuran kita. Bagaimana rasa kesyukuran itu diasah? Banyaklah membantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin coba kita berpikir ke masa-masa lampau, masa-masa lewat. Ya, 10 tahun yang lalu di mana saya di bulan Ramadan? 15 tahun yang lalu di mana saya di bulan Ramadan? Mungkin ada di antara kita tak peduli dengan Ramadan 15 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu dia tak peduli dengan Ramadan. Ya, ada yang begitu. Nah, sudahkah dia ganti? Belum mungkin, belum digantinya puasanya. Baru hijrah setahun 2 tahun ini. Belum lagi mengganti puasa yang sekian tahun itu dia tinggalkan, dia lawan saja aturan Allah ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau masih demikian, ya, Islam mengajarkan ada metode, ya. Namun hutang harus dibayar, ya, hutang harus dibayar. Tapi kita tidak tahu umur kita sampai seberapa. Ada metode yang cepat. Kalau ini kita kerjakan, mungkin sekali kita mengerjakan Ramadan 2024 ini, ya, sekali saja kita mengerjakan Ramadan, tapi bisa berlipat ganda, seolah-olah kita mengerjakan 3 kali Ramadan, 4 kali Ramadan, 5 kali Ramadan, bahkan 10 kali Ramadan. Bagaimana caranya ini? Nah, Rasul mengatakan, man fattara yauman, ya, siapa yang memberikan bukaan kepada seseorang, kana lahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala, mithlu ujuris shaim, seperti pahala orang yang berpuasa, duna ayyangkus, tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, intinya adalah berikan orang bukaan, maka Anda akan mendapat pahala seperti seorang berpuasa. Dan orang yang berpuasa ini tidak dikurangi pahalanya. Jadi kalau kita misalnya punya keluarga, ada 3 orang, suami, istri, dan anak yang berpuasa, yang ekonominya mungkin dibandingkan kita jauh lebih baik, datangi dia, ya, Bang, Pak, ya, siapalah kita panggil misalnya, ya, untuk bulan ini, Ramadan ini, berapa keseharian pengeluaran Bapak, pengeluaran Abang? Oh, kami bertiga, 1 orang limpul 50.000, 3 orang berarti 150.000 sehari. Baik, kalau begitu saya serahkan ini 4,5 juta. Untuk bulan Ramadan ini gunakan uang ini, ya, untuk berbuka dan sahurnya. Seolah-olah kita berpuasa 3 orang ini, ya, 1 bulan berarti 3 Ramadan. Seperti berpuasa di 3 Ramadan.
Meskipun kita hanya berpuasa sekali 2024 ini. Tapi karena kita memberikan bukaan sahur kepada 3 orang, seperti 3 puasa kita melakukannya. Itu yang dimaksud dengan hadis Rasul tadi, man fattara yauman, siapa yang memberikan bukaan, ya, seorang sama dia seperti berpuasa seorang. 2 orang kalau dia sebulan berarti 2 kali manusia berpuasa ini. 3 orang berarti 3 kali manusia berpuasa ini. Begitulah seterusnya. Kalau 10 kali Ramadan seolah-olah kita berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu makanya kalau orang yang mati nanti, meninggal dunia nanti, yang menjadi kekesalannya ya adalah dia tidak bersedekah. Dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalaulah boleh diundur aku barang sejenak ke dunia ini kembali, niscaya aku akan bersedekah. Nah ini namanya sedekah yang luar biasa. Kita juga ini, tahun lalu kita tausiah kajian Ramadan masih di bawah. Ini sekarang sudah di atas, sudah selesai masjid kita. Sumbangan orang yang membangun masjid ini itu akan mengalir sama dia terus meskipun dia sudah meninggal dunia. Ini karpet yang kita gunakan, yang kita duduki, itu akan mengalir kepadanya. Setiap ada kajian, setiap ada orang yang sujud, setiap ada orang yang duduk i'tikaf, mengalir kepadanya. Di bawah karpet ada granit yang kita gunakan. Granit ini pasti ada orang yang menyumbangnya. Setiap kali kita duduk, i'tikaf, salat, sujud dan seterusnya, itu akan mengalir kepadanya. Itu makanya kita merugi kalau kita tidak menyumbang, tidak membantu, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ilmu. Harus tahu kita bahwa yang ada pada kita ini pemberian Allah semata. Kemudian yang kedua adalah keadaan, kondisi. Kita diberi Allah kondisi sehat. Mata kita bisa memandang, melihat, mendengar, telinga kita, mulut kita, ya. Jadi kalau masih ada mulut kita ini di bulan Ramadan ini tidak bisa kita tahan. Padahal inti dari puasa itu adalah al-imsak, menahan. Ada orang yang bulan Ramadan tapi timbangan badannya naik, ini dikoreksi puasanya. Ya. Dikoreksi puasanya karena harus ditahan. Oh, apakah saya harus menahan belanja? Bukan. Belanjalah sebanyak-banyaknya tapi untuk kita tahan, imsak namanya. Karena puasa itu adalah imsak, menahan diri. Jadi kondisi yang diberikan Allah ya, terutama kita, mulut kita ini terkadang tidak bisa ditahan. Menurut Dr. Aisyah Dahlan, kaum ibu terutama, sehari semalam itu berbicara 21.000 kata. Ya, ibu-ibu 21.000 kata sehari. Ya, kaum bapak 7.000. Ya, jadi Ramadan ini tolong dikurangi. Kalau kata Aisyah Dahlan 21.000 kata, di bulan Ramadan ini jadikan cuma 10 saja, 10.000. Ya, kurangi separohnya. Itulah kondisi yang Allah berikan lidah kita untuk berbicara, ya. Lidah kita bisa mengecap makanan dan seterusnya, kemudian mata kita melihat. Nah, ini kondisi kita saat ini adalah di bulan Ramadan untuk menahan. Mata jangan dibiarkan melihat TikTok di bulan Ramadan ini. Ya. Ini yang penyakit handphone ini yang paling berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Meskipun kita membaca Al-Quran, sebelum aplikasi Al-Quran itu terbuka, datang iklan. Iklannya terbuka, tidak pakai hijab, rambutnya nampak, bahunya kelihatan, betisnya nampak, itu mengurangi pahala kita.
Jadi kalau mau membaca Al-Quran sebaiknya pakai mushaf. Karena kalau melihat Quran dengan aplikasi handphone, tak pakai udhu pun tak mengapa. Tapi kalau membaca Al-Quran dengan mushaf, kita harus berudhu, kita harus suci, ya. Nah, ini kelebihan mushaf itu. Jadi sebaiknya, ya, dengan mushaf lah kita memurojaah membaca Al-Quran. Bukan tidak boleh, tapi hati-hati. Ketika kita membuka aplikasi Quran ini, terkadang datang iklan masuk ke dalam handphone kita itu. Jangan sampai kita, kalau tadi ada sedekah jariah, ini justru ada dosa jariah. Apa itu dosa jariah? Nih masuk, ting, WA dari kawan SMA. Oh, dia orangnya suka bercanda ini. Ya, kita lihat, oh bagus juga ini. Ya, lawak-lawak lah kita bilang. Kelakar kata orang Malaysia, ya, candaan. Tapi di situ ada membuka atau terbuka aurat orang, ya, candaan di situ, tapi membuka aurat orang, kelihatan. Yang tidak boleh terlihat di sana. Oh lucu ini, kawan-kawan saya SMA suka ini. Saya kirim sama dia di grup WA. Ting, ada 20 orang di sana. 20 orang ini melihat semua yang kita kirim itu dosa. Nah, kawan SMA tadi mengirim pula kepada kawan kuliahnya. Grup kawan kuliahnya ada 30 orang. 30 orang lagi melihatnya. Coba bayangkan. Ini menjadi dosa jariah. Pernah terjadi, Pak. Ini kejadian benar di Riau. Seorang pemuda, ya, dia sangat hobi IT, teknologi informatika. Jadi dia bisa meretas, memasuki blok-blok yang diblokir oleh pemerintah. Ya, kerajaan Saudi, dia banyak memblokir yang tidak patut. Nah, apa yang terjadi? Karena dia cerdas, dia bisa masuk ke dalam blok yang tidak boleh dibuka, blok porno. Nah, dia ceritakan kepada temannya, saya bisalah membuka ini. Kalian mau lihat? Boleh? Begini. Karena ini kan saya lama belajarnya baru dapat. Kasih, ya, kumpulkan real kepada saya, nanti saya kirim. Sepakatlah anak-anak muda, ya. Dikirimkan uang real, dikirimnyalah aplikasi tadi. Nah, mulai dari Asia, Afrika, Amerika, Eropa, masuk, dikirimkannya. Lewat 1 bulan, aman. Masuk bulan kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terjadi accident, tabrakan di kota Riyadh, bam, meninggal dunia si pemuda IT tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan-kawan yang selalu berbicara soal ini datang berkunjung. Dia melihat, bertakziah, menyolatkan, ikut menguburkan. Ikut menguburkan. Nah, selesai, pulanglah masing-masing ke rumah. Besok pagi, ting, masuk dari orang yang sudah mati tadi. Mengirimkan gambar yang tidak senonoh, video yang tidak senonoh. Ketakutan ini, bagaimana ini? Datanglah ke Syekh Uraifi, seorang da'i kondang di Riyadh, bertanya, Syekh, gimana kami ini? Kawan kami sudah kami kuburkan, tapi dia tetap mengirim. Karena hanya dia yang tahu passwordnya, ya. Jadi dia sudah setel, setiap pagi dikirimkannya. Apa yang terjadi? Kata Syekh Uraifi, sudah cari orang yang seperti dia ini, mahir dalam hal seperti ini. Blokir, kalau tidak dia akan terus mengirim. Coba, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu umur kita. Kita pikir kita sehat walafiat. Kita kirimkanlah hal-hal yang seperti ini, itu mengalir kepada kita. Taubatlah, jangan lagi hal-hal yang seperti ini kita kirim kepada orang. Kalau kita kirim 5 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang melihat dengan mata yang Allah berikan itu dosa yang mengalir kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini
Jadi gunakanlah fisik kita ini untuk ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini bahwa syukur itu dengan amal. Ya, dengan amal. Gunakan tangan kita ini untuk menjamah yang baik, menandatangani yang baik. Mata kita gunakan untuk ketaatan. Telinga kita gunakan untuk ketaatan. Ini sekarang berbahaya sekali. Anak-anak umur 4-5 tahun sudah harus pakai kacamata karena selalu memegang handphone. Umur 2 tahun sudah diberikan ayahnya handphone. Coba bayangkan. TK sudah diberikan handphone supaya mudah berkomunikasi katanya. Tapi justru itu yang merusak mata anak, merusak pikiran anak. Ya, disibukkan berkumpul pun kita selalu ya anak-anak kita bawa ke keluarga, mereka memegang handphone, tidak bersosialisasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang terjadi sekarang ini. Nah, jadi kalau kita tidak menyadarinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita, ya, fisik, maka itu kita gunakanlah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa hari ini kampanye di masjid-masjid, ya. Yang saya kampanyekan, jangan orang masjid seolah-olah tidak nyaman dengan ramainya orang datang ke masjid. Ya. Kenapa? Selama ini kemana saja mereka, kata mereka. Ya. Lah, memang masjid punya dia. Ya. Apakah memang surga itu hanya untuk dia saja? Selagi ada orang yang tergerak hatinya datang, ayo sambut. Yang tak pernah datang pun, ya bertahun-tahun tak pernah menginjakkan masjid, datang dia di bulan Ramadan ini, sambut dia. Jangan singgung perasaannya. Mimpi apa kita bilang, wah besok tak datang dia lagi. Ya, biarkan, ayo. Datanglah. Itu tujuan, ya. Allah memberikan 1 bulan ini gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi kepada orang-orang yang pernah bersalah kepada Allah. Jadi jangan kita halangi. Ya, kita cibir dia seolah-olah masjid milik kita, surga punya kita. Nah, jadi jangan berpikiran seperti itu. Panggillah saudara-saudara kita. Ayolah ke masjid, ya. Bulan Ramadan ini saja pun tak mengapa, ayolah. Mana tahu dia mendengar tausiah, dia mendengar telinganya ini, bisa Allah kalau mau membukakan, ya, hati orang untuk terbuka mendapatkan hidayah, gampang sekali. Sedangkan orang yang non-muslim mendengar azan dia bisa masuk Islam, mendengar bacaan Al-Quran dia bisa masuk Islam. Konon pula yang sudah Islam dari lahir, ya, hanya saja tertutup, kemudian dia ingin kembali, kita halangi. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari ajak saudara-saudara kita, penuhi masjid, ya, masih panjang bulan Ramadan ini. Manfaatkan. Jangan sampai kita merugi. Tidak ada amalan di bulan Ramadan ini. Ada satu kejadian, ini juga di Arab Saudi. Seorang kakek usia 87 tahun. Tiba-tiba terjatuh di rumah, ya. Lantas keluarga segera membawa ke rumah sakit di Riyadh, King Khalid Hospital University. Ditangani cepat, segera. Ya. Lantas dia pun sadar, dipasang oksigen, ya, dipasang infus. Nah, ternyata hanya kecapikan, kata dokter. Mungkin dia sudah tua, letih, capek. Besok sudah diizinkan pulang. Nah, apa yang terjadi? Disorongkanlah kepada beliau kwitansi pembayaran. Dia lihat oksigen yang dipakai 24 jam harganya 600 rial. Menangis si kakek. Pegawai yang menyerahkan, sabarlah kek, ya, sabarlah pak, ya, Anda kan sudah sehat sekarang, kalau duit bisa dicari, ya, sedikitnya ini tidak banyak. Oh, bukan karena itu saya ada pensiun saya, katanya. Anak-anak saya tiap bulan mentransfer uang kepada saya. Yang saya tangiskan adalah baru 1 hari saya menginap di rumah sakit ini sudah segitu membayar oksigen.
Saya sekarang berusia 87 tahun. Coba kita hitung. Katanya begitu, ya. Kalau 600 rial kita rupiahkan sekitar 2 jutaan. Kita bulatkan sajalah 2 juta. 2 juta kali 365 hari. 730 juta 1 tahun kita menghirup oksigen. Kalau dibandingkan dengan di rumah sakit. Coba bayangkan umur kita, ada yang 50, ada yang 45, ada yang 35. Kalikan berapa kita harus sudah berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah ada seorang mengetuk pintu, ini kwitansi Anda membayar oksigen? Enggak ada. Itu yang ditangiskan kakek tersebut. Tidak pernah ada datang orang menagih oksigen kepada saya. Tapi di rumah sakit ini baru 1 malam sudah sekian bayarannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba kalikan umur kita sudah berapa. Maka oleh sebab itu jangan melambat-lambatkan. Sujudlah ketika sudah dipanggil Allah. Itulah rekeningnya. Hayya 'alas shalah. Itu minta rekening itu. Ya. Bayar. Dengan sujud sudah cukup. Allah menyatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan kalian wahai manusia dan jin tujuannya untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi kalian, sujud kalian sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak usah bayar rekening. Ke bank mana mau kita bayar? Tak ada, ya. Tapi sujud, ikuti aturan Allah di dunia ini, selesai. Nanti justru Allah berikan nikmat yang luar biasa di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilakan. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian bagi yang bertanya seputar kajian kita. Pas. Ya. Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, tadi dikisahkan 99 koin yang dikasih 100 hilang 1. Ya, terkadang begini dulu Ustaz, kita berdoa berulang kali meminta sesuatu, sementara kan Allah itu zat yang maha. Dia Allah itu pasti ingat apa yang kita kan. Jadi kalau kita berdoa terhadap sesuatu berulang-ulang, kira-kira bagaimana Ustaz? Mengingatkan zat yang maha ingat. Itu satu Ustaz. Yang selanjutnya, terkadang memang kita sudah dapat hikmah, tapi masih ingin menambah kualitas maupun kuantitas dari hikmah itu. Dalam konteks ya kita mampu. Ini bagaimana Ustaz? Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Udu'uni astajib lakum. Mintalah, pasti aku kabulkan. Tapi ilmu Allah tidak sama dengan ilmu kita. Ini masalahnya, ya. Kita mau menarik bahwa Allah itu kita masukkan ke dalam pemikiran kita. Kita minta rumah, Allah akan kasih rumah.
Kita minta tiket pesawat, Allah akan kasih tiket pesawat. Kita minta kepada Allah misalnya mobil, Allah akan kasih mobil. Tidak seperti itu. Ya, Allah Maha tahu dengan kita. Saya ilustrasikan, Pak. Ibu di rumah sedang menjahit. Kebetulan anak bapak masih belum cukup umur. Melihat ibunya menjahit, di situ ada gunting, ada jarum pentul, ya, ada perca yang sedang diupayakan si ibu untuk menjahit. Anak ini berusia 4 atau 5 tahun, dia minta gunting, ya, 3 tahun lah kita katakan, minta gunting dia. Sedangkan kita sedang sibuk menjahit. Ibu yang bijak, dia tidak akan mengasih gunting kepada anak usia 3 tahun ini. Dia tidak akan memberi jarum pentul kepada anak yang 3 tahun ini. Karena tidak pas. Itu bukan permainannya, ya. Sehingga yang diberikannya adalah perca. Perca yang dikasih kepada anak 3 tahun, inilah bikin mainan. Sedangkan gunting tidak mungkin diserahkan kepada anak usia 3 tahun ini. Begitu jugalah kita. Nah, jadi kalau Allah belum memberikan sesuatu yang pas seperti permintaan kita, nah coba kita instruksikan kepada diri kita bahwa mungkin Allah memberi yang lebih daripada itu. Saya jarang sakit, anak-anak saya mudah diatur, ya. Istri saya sangat solehah. Apalagi yang mau kita harapkan lagi daripada itu? Kalaupun mau bertambah, ya, seperti pertanyaan yang kedua, bahwa mungkin kita mau lebih, silakan minta, bukan tidak boleh. Allah Maha Kaya, dikasihkannya pun semua yang kita minta, Allah tidak akan jatuh miskin. Semua kita yang hadir ini pun meminta persis sama, Allah tidak akan miskin. Hanya saja Allah Maha Sayang, Allah Maha tahu sesuai dengan kita, itulah yang pas diberikan Allah kepada kita. Anak yang usia ya 15 tahun misalnya, mau pergi sekolah naik sepeda motor, itu kalau ayah yang bijak dia tidak akan berikan. Nak, kamu naik sepeda saja. Naik sepeda motor ini 17 tahun baru dibolehkan, ya. Jadi yang seperti itu mungkin kita dalam kondisi seperti itu. Dan ingat bahwa Rasul saja pun, Nabi Zakaria, meminta keturunan. Itu puluhan tahun baru bisa dikabulkan Allah. Ya. Disebutkan dalam surah Maryam, wahanal azmu minni, tulang belulangku sudah lemah, kata Nabi Zakaria. Washta'ala ar-ra'su syaiba, memutih uban di kepalaku. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, tapi aku tak pernah putus asa dalam meminta. Coba Nabi Zakaria contoh doa ini, Pak. Tak putus asa dia. Akhirnya apa? Allah beritahukan kepada Nabi Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam. Kami beritakan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria, kamu akan mendapatkan anak. Setelah, kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, itu 83 tahun. 83 tahun baru punya anak. Berapa lama dia menantinya, ya. Nah, jadi kalau kita baru sebulan 2 bulan meminta tahajud misalnya, belum dikabulkan, kita introspeksi lah. Coba, oh mungkin bukan ini yang cocok sama saya, Allah berikan yang lebih baik lagi. Kesehatan saya, anak-anak saya yang mudah diatur, soleh, istri saya yang soleha, tetangga hidup berrukun dan damai, itu nikmat yang luar biasa. Jadi kembalikan seperti itu, Pak. Mudah-mudahan itu bisa memberikan tawar sidingin kepada kita. Kenapa doa saya tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, Allah janjikan dikabulkan, tapi sesuai dengan ilmu Allah, bukan ilmu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya kami persilakan bagi yang masih ingin bertanya. Ya, ini terakhir Profesor. Ya. Yang persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya ingin tanyakan itu masalah katakanlah berbuat baik kepada orang dengan cara memberikan sesuatu. Nah, kalau kita kaitkan bahwa segalanya tergantung pada niat, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa jangan peduli dia itu dari bagaimana, tapi kalau memang berilah gitu. Tapi kalau saya melihat Ustaz, saya mempertimbangkan dampaknya. Jadi karena kita ada pengalaman yang menunjukkan bahwa kalau kita lakukan sesuatu yang baik, kemudian itu membuat dia malah mentalnya tidak baik, mentalnya tukang minta istilahnya. Ini kan perbuatan baik kita ini dengan niat kita yang awalnya memang untuk menolong dia, tapi ternyata dia itu malah membuat itu menjadi lemah, menjadi malas kayak gitu. Nah, kemudian kita rubah menjadi apa yang dimintanya, kemudian tidak kita kasihkan. Nah ini saja. Jadi ini kadang-kadang saya ada beberapa berbeda pendapat bahwa ya udah kalau memang mau kasihkan saja, jangan dipertimbangkan dia itu nanti bagaimana. Yang penting dia tidak ada berbuat baik. Tapi ada satu sisi juga tidak seperti itu juga. Kalau kita melakukan sesuatu, kemudian dia berdampak dia itu menjadi tidak lebih baik. Nah, ini hentikan karena seolah-olah kita ada andil bahwa itu lebih gak baik. Dia lebih malas lagi. Nah ini mohon pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi memang yang terbaik itu memberi pancing. Jangan memberikan ikan. Kalau kita beri ikan, mungkin dia menjadi malas. Tapi kalau kita berikan dia pancing, ya, tapi tentunya di tempat yang ada sungai yang ada ikannya, kan begitu. Tapi kalau tidak, tentu kita mengertilah ini bahasa kiasan bahwa berilah pekerjaan kepada seseorang, jangan hanya memberikan uang, kan begitu. Nah, tapi kalau memang kondisi misalnya ada yang fisiknya tidak memadai untuk bekerja, ya tentu dia mengharapkan sedekah dan balas kasih orang kepada dia. Ya, jadi yang seperti itu tentu kita pilah dan pilih. Ya, kalau memang kondisinya kita ketahui bisa diberikan pekerjaan dan insya Allah ini orang akan lebih baik, berikan pekerjaan, berikan pancing sama dia. Tapi ada sebahagian orang yang mungkin fisiknya tidak memadai ataupun mungkin tingkat kecerdasannya di bawah standar. Ya, dia tidak bisa berupaya dan bekerja, dia hanya bisa dengan hidup balas kasih orang. Nah, yang seperti ini tentu pemberian dengan bentuk makanan, uang dan sebagainya itu lebih bermanfaat. Jadi silakan bantu dan lihatlah kondisi orang tersebut. Kalau dia memang layak diberikan bantuan berupa panganan, ya misalnya orang yang tunanetra, dia kepandaian dia mungkin hanya mengurut mengusuk begitu ya, dan mengurut dan mengusuk itu pun tidak banyak ya. Zaman sekarang ini pula lagi kan orang juga berhitung-hitung mau 2 hari sekali berkusuk kan tidak, ya kan. Jadi orang juga berpikir juga untuk berkusuk mengeluarkan dana. Nah, kita yang mungkin perlu untuk kusukannya itu ya, kita jasa mengusuknya itu mungkin kita lebihkan ya. Biasanya mengusuk 100.000 karena dia tunanetra, kita tengok juga tidak ada orang yang berkusuk kepada dia, ya kita kasih mungkin bisa 300 atau 200, berapa mampu kita lah melebihkan. Ya tujuannya tidak lain karena memang untuk membantu. Ya, jadi memang kadangkala muncul
di dalam benak kita ya ada hal-hal yang mungkin kejahatan ya. Kalau saya kasihkan ini 5.000 atau 1.000 atau 2.000 di pinggir jalan, itu dibikin ngelem sama dia. Nah kalau dia sudah ngelem, dia teler, dia malas, nah, itu kan dampaknya kalau yang begitu ya tidak usah dikasih. Tapi ini kan memang tanggung jawab negara sebenarnya kan begitu. Kemana pemerintah kita ini kan begitu. Jadi ya pertimbangkanlah Pak. Ya artinya berbuat baik itu teruskan, tapi pilih dan pilah kondisi ketika kita mau menolong orang. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mari kita tutup. Ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma jahilna warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.